Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini semester 2 ya. Iya Pak. Baik, mungkin baru ketemu saya ya. Ya benar ya, belum pernah ya ketemu saya ya. Baik, Mbak, oke, semester 2 pantas masih full ini, masih rajin-rajin ya. Mudah-mudahan terus seperti itu. Ini yang sudah masuk ada 22 ya. Sebentar sambil saya absen. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen buat kesepakatan awal dulu ya, terkait dengan bahwa kita masih sistem perkuliahannya masih harus online seperti ini ya. Kemudian kebijakan dari institusi, dari kampus untuk setiap proses pembelajaran ya, itu saat ini harus direkod ya, direkam untuk nanti kemudian menjadi laporan bukti perkuliahan. Nah, untuk itu saya mohon kerjasamanya ya, sekaligus supaya saya kenal, supaya saya ya paling tidak tahu wajahnya gitu ya, satu persatu saya minta tolong video untuk dinyalakan. Silakan, saya tunggu. Nah kan, aku katon oh, ada yang makan gorengan, ada yang habis atau udah mandi belum itu? Ahaden. Yang lain mana yang lain? Tak tunggu dulu pokoknya. Kalau belum semua, belum saya mulai. Oke, terima kasih sudah sebagian besar. Ke depan saya mohon untuk seperti ini ya. Jadi supaya benar-benar terlihat aktivitas perkuliahan kita ya. Khawatirnya adalah kalau tidak menyalakan video seperti ini, saya juga nggak bisa menjamin gitu ya, apakah memang Anda benar-benar hadir atau hanya numpang layar tok kan ya, saya nggak tahu gitu. Nah, jadi selain untuk kebutuhan tadi, kebijakan dari institusi ya, supaya kita bisa lebih interaktif ya. Saya tahu wajah, saya lihat wajah Anda, saya lihat aktivitas Anda bisa lihat saya dan sebagainya. Ya. Nah, selain itu juga nantinya pertemuan-pertemuan ini diharapkan oleh pimpinan untuk kemudian diupload di media YouTube. Ya, jadi nanti silakan apabila ada yang ingin mereview kembali setiap pertemuannya, ya nanti Anda bisa masuk ke channel YouTube saya, cari saja nama saya. Insya Allah setiap pertemuan nanti mudah-mudahan lancar ya, akan saya upload melalui channel YouTube. Nah, kemudian biar lebih kelihatan interaktif lagi, ya saya minta tolong bantuannya like and subscribe ya.
Nah, oke. Langsung saja. Untuk semester ini, semester 2, saya diberi tugas oleh Kaprodi TI, ya, Pak Aang, untuk pegang mata kuliah sistem digital. Oke, saya share materinya. Bisa dilihat materi saya? Bisa, Pak. Pak. Oke. Ya. Oke, ini apa? Judul mata kuliahnya ini masih saya pakai materi tahun lalu, ya, karena masih kurikulum lama. Jadi judulnya saya lupa, belum saya ubah, ya. Masih teknik digital. Pada dasarnya sama, ya, hanya penamaan mata kuliahnya saja. Kalau dulu teknik digital ini diajarkan di akhir studi di semester 7 kalau nggak salah, ya. Nah, untuk yang kurikulum baru sistem digital ini kemudian dipindah ke awal, yaitu semester 2, ya, karena ya pada dasarnya sistem digital itu kan yang dipelajari adalah sebenarnya ya sebagai dasar untuk mata kuliah berikutnya, ya, karena ya prinsipnya ilmu Anda bidang komputer itu ya memang dasarnya adalah bahwa komputer itu bekerja secara digital, gitu kan, ya. Nah, oke, karena Anda mungkin baru ketemu saya, jadi ada baiknya kita saling memahami dulu, kita sepakati, ya. Saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan tata tertib, ya, dan teknis perkuliahan yang nanti akan kita laksanakan, ya. Oke. Yang pertama, deskripsi mata kuliah ini menjelaskan tentang ini, ya. Ini adalah rinciannya, ya, dari mulai konsep sistem digital, kemudian sistem bilangan dan seterusnya sampai ke implementasi yang terkait dengan teknik digital, terutama adalah di perangkat komputer, ya. Harapannya standar kompetensi yang diharapkan Anda mampu memahami tentang teknik digital terkait dengan perangkat komputer, ya. Oke, nah, secara garis besar materi kuliahnya terdiri dari 9 bahasan pokok, ya, yang mungkin nanti pembahasannya saya split, saya pecah-pecah sesuai dengan kondisi yang terjadi, gitu ya. Misalkan harus ada yang direview atau diulangi kembali, atau ada yang belum selesai di pertemuan hari ini disambung minggu depan dan seterusnya, gitu ya. Tapi secara garis besar materinya ada 9 ini. Yang pertama nanti kalau hari ini sebagai prolog, ya, isinya tentang konsep perbedaan antara analog dan digital, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan sistem bilangan dan konversinya, kemudian masuk ke gerbang logika, kemudian rangkaian kombinasi, aljabar boolean, peta Carnot, kemudian rangkaian-rangkaian dasar yang merupakan implementasi dari sistem digital, flip-flop, sequential, counter, register, ya, dan beberapa yang lain mungkin nanti. Oke, ini materi kuliahnya, ya. Kemudian untuk referensi, saya referensi utamanya ini, ya, tapi tidak kemudian
eh, apa tidak boleh yang lain ya. Kalau Anda punya buku yang lain, monggo silahkan ya. Tapi yang saya pakai adalah ini, punyanya Eko Didi Widianto ya. Judulnya Sistem Digital, Analisis, Desain, dan Implementasi. Ya, saya kebetulan nggak saya bawa ini bukunya. Oke, berikutnya, nah ini kontrak kuliah ya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan ya. Meskipun mungkin secara garis besar sama dengan pengampu atau dosen yang lain ya. Tetapi secara apa ya, kebijakan itu kembali ke masing-masing dosen. Gitu ya. Nah, kalau saya dari 4 komponen ini ini masih aturan yang selama ini berjalan ya. Jadi ada 4 komponen nilai dengan proporsi presentasi masing-masing gitu ya. Kehadiran itu 10%, tugas itu 15%, UTS itu 35%, dan UAS 40%. Tapi ini nanti mungkin juga barangkali ada perubahan kebijakan gitu ya, karena kemarin di diskusi terakhir rapat dosen itu memungkinkan kalau memang ada nilai harian ya, supaya ya salah satunya untuk mengantisipasi kalau ada nilai yang kurang ya. Jadi ada nilai harian, tapi itu nanti komposisinya seperti apa ya, kalau saya fleksibel saja ya, nanti lihat kondisi mahasiswa ya, nilainya seperti apa, tetapi tetap harus rambu-rambunya harus Anda perhatikan gitu ya. Dari keempat komponen awal ini gitu ya, itu ada yang saya beri warna merah ya, itu supaya menjadi perhatian gitu ya. Jadi 3 komponen yaitu kehadiran, UTS, dan UAS itu merupakan komponen nilai yang wajib harus Anda penuhi ya. Jadi kalau salah satu saja dari yang warna merah itu tidak memenuhi syarat ya, maka ya mohon maaf mungkin nilai Anda tidak bisa keluar ya. Nah, aturannya bagaimana? Misal kehadiran itu jelas di institusi kita aturannya adalah mahasiswa yang berhak untuk sebenarnya untuk mengikuti ujian gitu ya, UTS maupun UAS itu harus memiliki kehadiran minimal 70% ya. Tapi seringkali ini secara sistem masih belum bisa teratasi, tetapi saya selalu punya data gitu ya. Presensi itu aturannya adalah 70%. 70% Anda harus hadir. Jadi kalau mulai sekarang bisa Anda hitung, kalau misalkan asumsinya full 14 kali pertemuan, berarti 70%-nya berapa? Gitu kan ya. Ya sekitar 70% kali 14. Ya sekitar 10 pertemuan, itu minimal Anda harus hadir. Kalau di bawah itu, ya menjadi pertimbangan saya untuk kemudian nilai Anda tidak keluar. Apalagi ini kan mahasiswa KIP kan ya, seperti kemarin yang disampaikan Pak siapa, anggota DPR itu ya, yang isi kuliah umum, ya ini kan harusnya mempunyai nilai lebih gitu ya, termasuk dalam hal tertib administrasi. Ya, meskipun mungkin tidak semuanya KIP ya, tapi sebagian besar saya lihat dalam mahasiswa KIP. Jadi itu untuk kehadiran minimal 70%. Anda bisa hitung sendirilah. Ya. Yang kedua yang warna merah adalah UTS dan berikutnya adalah UAS. Kalau ini jelas indikatornya gitu ya. Kalau UTS dan UAS ya, Anda berarti wajib hadir, wajib mengikuti, dan wajib mengerjakan sebaik-baiknya gitu kan ya. Kalau Anda tidak hadir,
ya, ya berarti itu juga menjadi dasar untuk nilai Anda tidak bisa keluar. Oke. Terus prosentase itu artinya apa? Prosentase itu ya bobot nilainya gitu ya, bobot nilai masing-masing komponen tadi. Nah, jadi misalkan kehadiran gitu ya. Kehadiran Anda masuk terus full, berarti nilainya 100 kan gitu ya. Nah, 10%-nya 100 itu kan berarti 10 ya. Berarti Anda sudah memiliki nilai 10 dari nilai akhir yang nanti akan muncul. UTS misalkan nilaimu bagus ya 90, nah dikalikan 35% ketemu berapa. UAS nilainya bagus misalkan 80 kali 40% berapa. Nah, itu nanti dijumlah akan menghasilkan nilai akhir. Kan ya. Nah, kalau tugas gimana? Tugas itu ya pada prinsipnya sebenarnya harapannya adalah Anda tertib gitu ya mengerjakan tugas yang saya berikan. Tetapi kalaupun tidak itu tidak akan menggugurkan nilai akhir. Jadi itu tergantung Anda. Kalau Anda ingin nilainya maksimal ya tugasnya dimaksimalkan juga ya. Oke, kalau Anda merasa cukup nggak usah ngumpulin tugas. Saya hadir penuh, UTS ikut, UAS ikut, yakin nilainya bagus ya monggo ya. Kalau kita total kan ini kehadiran UTS, UAS ini kan 85% gitu ya. 85%. Kalau nilaimu 100 semua, ya, kehadiran full, UTS nilainya 100, UAS nilainya 100 ya A sudah di tangan sebenarnya. Ya. Tapi apakah yakin bisa seperti itu? Nah, monggo kembali ke Anda masing-masing. Nah, untuk mengantisipasi gitu ya, misalkan saya UTS-nya kok agak nggak yakin ya misalkan. Nah, maksimalkan tugasnya. Oke. Nah, ini ada catatannya di bawah ya. Itu syarat minimal nilai keluar itu kehadiran minimal 70%. Kemudian mengikuti UTS dan UAS sesuai jadwal. Nah, di sini eh, harapannya kan maksimal semua ya. Maka apabila misalkan Anda memang berhalangan hadir ya, karena sebab suatu hal yang memang tidak bisa dihindarkan ya, berarti alasannya harus jelas ya. Alasan yang saya anggap jelas itu ya misalkan Anda benar-benar sakit ya atau keperluan dinas. Kalau keperluan dinas kayaknya Anda nggak masuk kriteria itu ya karena Anda mahasiswa reguler ya. Reguler pagi, asumsinya Anda murni mahasiswa, bukan kerja gitu ya. Maka alasan kerja mungkin untuk ke mahasiswa reguler tidak berlaku. Jadi sakit misalkan ya. Ya, silakan Anda konfirmasi, misalkan tidak bisa hadir karena sakit sedang opnam gitu ya. Atau mungkin yang perempuan yang sudah nikah misalkan ya, sedang menunggu atau sedang cuti hamil misalkan ya. Boleh Anda konfirmasi ke saya, nanti kita atur. Ya. Jangan sampai menunggu nilai keluar gitu ya. Nilai keluar baru komplain, Pak saya kemarin nggak ikut UTS karena sakit ya. Ya itu yang jadi problem buat saya. Sulit bagi saya kalau seperti itu. Ya. Konfirmasi di sini ya, konfirmasi maksimal 1 minggu setelah jadwal. Ya. Termasuk pada saat perkuliahan, misalkan ada yang sakit atau ada yang tadi ya hamil atau apa dan sebagainya, silahkan ya, konfirmasi. Selama ada konfirmasi dan itu bisa dipertanggungjawabkan, ya tentunya saya tetap punya toleransi untuk itu. Oke, itu sebagai awal. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang pengen ngasih masukan atau apa silakan. Saya beri kesempatan dulu. Monggo.
Silakan. Sambil saya absen ya. Saya absennya saya tulis langsung ini. Tapi karena banyak ini barangkali ada yang terlewat ya, saya coba satu persatu. Maulana Raditya, adakah? Ada Pak. Maulana Ditya Pak. Oh salah. Oh Maulana Raditya kan ya? Oh Aditya, sorry Aditya. Rehan. Oke, Rehan hadir. Misbahus Surur. Begini Hadir Pak. Hadir. Itu berdua sama siapa itu? Ini teman lagi istirahat sekolah Pak. Oh iya. Ya nggak apa-apa kalau mau ikut nggak apa-apa. Septian Dwi Cahyo. Hadir. Oke. Rezi. Hadir, Pak. Oh, Rezi cewek ya, Rezi. Ana Rafina. Benar ya? Hadir. Ana Rafina gitu ya. Iya. Oke. Ahadan. Oke. Abu Hasan. Hadir Pak. Oke. Fatur Rozak. Ada Pak. Dinar. Ada, Pak. Oke. Aris Firman siapanya? Hadir Pak. Oke. Nur Aisyah. Hadir, Pak. Ya. Akib Sauki. Ada Akib Sauki? Enggak jelas nih suaranya nih. Ahmad Luti. Ahmad Lutfi Pak. Lutfi. Oh, soalnya di akunnya tulisannya Ahmad Luti ya. Iya kurang Pak. Ahmad Lutfi. Oke. Hikam. Hadir Pak. Muhammad Sultan. Hadir. Erika Mutiara. Oke. Hadir. Muhammad Farhan. Hadir Pak. Wahyu Nur Syahid. Hadir Pak. Muhammad Nur Aslam. Hadir, Pak. Zulfa. Hadir. Sri Handayani. Hadir, Pak. Nah, yang belum siapa nih? Yang belum saya panggil. Saya Pak, Siapa? Wasidusni Pak. Eh? Wasidusni. Muhammad Raihan. Muhammad Rehan udah bukan? No, wis adon. 5024 Pak. Bukan Rehan Al-Fatah itu? Hadir Pak. Muhammad Rehan itu Rehan Al-Fatah atau beda? Nggih Pak, kula Pak. Sama ya? Nggih. Yang tadi siapa tadi? Muhammad siapa tadi? Wasidusni Pak. Wahid Husni. M. Wasid Wahid Pak. Wazid. Ada lagi? Ini harusnya 24 orang ini. Oh enggak, ada yang benar. Oke, sudah 23 orang. Oke, thank you. Kemudian sampai sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Mau tanya Pak, boleh? Ya, silakan siapa? Septian di saya mau tanya. Oke, silakan Septian.
kuliahnya yang diampu Bapak itu ada prakteknya apa enggak, Pak? Eh, Tergantung nanti ya, lihat sikon. Paling hanya simulasi saja, Mas. Kalau kalau memang ada ya. Tetapi poinnya bukan di situ sebenarnya. Mungkin pembahasan kita apa ya? Lebih banyak nanti ke teknisnya, gitu ya. Jadi ya itu nanti lihat sikon lah, ya. Bukan praktek sih sebenarnya. Barangkali memang memungkinkan eh, dan perangkat kita mendukung ya, mungkin simulasi saja. Gitu, Mas Septian. Iya, Pak, terima kasih. Ada lagi? Pak, kok tulisannya kebalik ya, Pak? Masa sih? Pak. Tulisan yang apanya? Materinya? Presentasi Bapak, Pak. Kebalik? Aduh, gimana? Di saya kok enggak ya? Nggak tahu yang lain gimana, Pak, coba, Pak? Yang lain gimana? Apakah sama? Enggak, Pak. Enggak balik ya? itu itunya proses campnya yang guru Pak dosen Hmm. yang dipresentasikan Pak Bangkit. Mm-mm. Nah ya, kebalik apa enggak? Aduh, Iya, Mas. Enggak kebalik, Pak. Enggak kebalik, Pak. enggak ya? Enggak ya? Aman-aman. Oke, yang kebalik mungkin di mana itu ya? Nanti coba. Yang kebalik yang ada kampus merdekanya, Pak. Oh, yang ada kampus merdekanya. Kalau Anunya, yang materi backgroundnya, enggak. backgroundnya. Ya materi yang ada di Oh, situ nih. oke. Ya, kalau memang misalkan materinya kebalik, silakan Anda bisa bisa ambil di SIA ya. Ya, dilihat saja di situ ya. Karena di saya ini nggak ada masalah ini ya. Atau nanti bisa Anda lihat streamingnya ya atau apa eh, rekodnya melalui YouTube ya. Ada lagi? Kalau suara-suara dari luar masuk nggak ini? Enggak, Pak. Ya ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup? Cukup. Satu tambahan dari saya ya untuk apa ketertiban perkuliahan kita ya. Saya mohon kerjasamanya untuk hadir sesuai dengan jadwal yang sudah saya share, gitu ya. Ya, jangan sampai terlambat ya, apalagi terlambatnya terlalu lama, gitu ya. Jadwalnya jam 9, misalkan jam 10 baru masuk, gitu. Saya tidak akan masukkan ke presensi. Ya, ya toleransi keterlambatan ya maksimal 15 menit. Oke, kalau misalkan saya share jam 9, ya berarti maksimal jam 11:04 itu masih saya anggap masuk. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tentang kontrak kuliah. Berikutnya, let's start with easy. Kita mulai dulu dengan yang santai-santai dulu. Nah, kita ngobrol, kita diskusi. Ini judulnya pre-studi kuesioner. Kuis sebelum mulai pembelajaran. Jadi ini tidak dinilai, tidak apa, ya hanya sebagai bahan diskusi saja, ya, supaya saya bisa memetakan gitu ya pemahaman dasar sebelum kita masuk ke perkuliahannya. Nah, silahkan, ada 3 pertanyaan. Saya beri kesempatan yang
Mau menjawab silahkan dari nomor 1. Yuk, silahkan. Apa itu sistem analog dan berikan contohnya. Hmm. Siapa? Siapa? Saya. Present dulu, silakan. Ahadan, Hmm. silakan Mas. Sistem analog adalah kuantitas diwakili oleh tegangan arus atau gerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Sebagai contoh dari sistem analog itu speedometer kendaraan bermotor. Terus? Dan untuk sistem digital yaitu kuantitas diwakili C, secara satu-satu dulu, satu-satu. Oke, tadi jawabannya seperti itu. Barangkali ada yang lain, mau menambahkan atau mengoreksi, silahkan. menambahkan, Pak. Oke, siapakah dirimu? Saya, Pak. Oh, masih Ahadan. Ya, Ya. silakan. Menambahkan dari sistem digital yaitu sistem elektronik yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit yang terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika, dan elemen gerbang logika untuk satu tujuan pengalihan tenaga energi. Cukup. Contohnya apa? Iya, yang tadi, Pak, speedometer motor. Speedometer itu kan yang analog. Oh, yang Nah. contoh yang digitalnya itu jam digital yang biasa di masjid-masjid. Oke. Luar biasa nih, langsung jawab 2 pertanyaan ini. Nah, kita bahas yang nomor 1 dulu. Tadi jawabannya Mas Ahadan seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan, memperjelas ya. Yang lain, silahkan. Ayo, silakan yang lain. Masa 23 Saya, Pak. orang? Ya, silakan. Saya mau menambahkan contoh sistem digital, Pak. Ya. Contohnya kamera digital, penunjuk suhu digital, kalkulator digital, komputer, dan HP, Pak. Oke. Oh, yang analog ada yang nambahin nggak? Analog. Telepon, Pak, analog. Oke, terus Pengukur tekanan. tekanan apa ini? Pengukur tekanan. Ya, Nggak tahu tekanan sih, apa? Pak. Tensi. Oke. Isenom tensi ya. Remote Yang TV. lain? Remote-nya. Remote TV, Pak. Oke, terus ada lagi? Sudah, Pak. Definisinya apakah cocok sama Mas Ahadan? Sama, Pak. Sama. Kalau sama coba diulangi apa, Mas? Ayo, kawan. Ayo. Sistem analog meliputi peralatan yang mengelola besaran fisik yang diwakili dalam bentuk analog. Intinya sama, Pak. Intinya sama, tapi beda ya, beda dikit ya. Iya. Kalimatnya ya.
Yang lain? Yang lain? Kalau saya mendengar jawaban Mas Ahadan sama Mas siapa tadi? Saris, Pak. Muhammad Aris. Muhammad Aris. Aris. Oke. Jawabannya apa ya? Teknis sekali gitu ya. Nah, kalau saya tanya balik, maksudnya gimana itu, Mas? Mas Ahadan wis, tadi yang jawabannya itu maksudnya gimana, Mas? Paham maksudnya enggak? Maksudnya itu semisal analog, Yang analog sistem ya. analog yaitu sistem yang masih menggunakan seperti tombol-tombol. Tapi kalau sistem digital itu menggunakan beberapa angka-angka atau angka sih, ya angka. Angka Iya. maksudnya angka piye, Mas? Komputer ki ya ana angkane lho, Mas. Laptop, komputer. Secara visual, Secara visual. maksudnya berbentuk gambar, bukan secara fisik kalau digital. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Kalau Mas Aris, ya Mas. Gak apa-apa, santai aja. Kalau sistem digital itu kayak peralatan elektronika, Pak. Kalau sistem analog? Kalau analog itu mengelola bentuk fisik seperti kayak Mas Ahadan tadi. Nah, kalau radio analog atau bukan? Radio analog, Pak. Nah, itu elektronik kok ya? Iya. Iya. Iyalah. Apa ya? Ayo. Ada yang lain yang bisa membantu menjelaskan? Yang cewek mana ini? Mana suaramu yang cewek? Kalau yang tadi yang radio itu analog itu rangkaian elektronik yang mengolah sinyal listrik, Pak. Listrik kontinu. Oke, semakin mengerucut ya. Yang lain dulu saya beri kesempatan, silakan. Barangkali ada yang membantu menjelaskan secara secara lebih konkret ya, jangan terlalu teknis. Kesannya textbook. Saya yakin lah, ya ngerti lah, saya juga pernah mahasiswa ya. Begitu diberi pertanyaan, cari jawabannya gitu kan ya, Google dibaca gitu. Tapi ya nggak masalah, nggak ada masalah dengan itu. Nah, yang penting bagaimana kita memahami secara lebih sederhana. Adakah? Oke, itu ya. Terima kasih Mas Ahadan, Mas Aris yang sudah memberikan jawaban. Yang lain mungkin masih malu ya. Kalau saya mungkin memberikan penjelasan secara lebih sederhananya gini. Beda antara sistem analog dengan sistem digital itu ya dilihat dari konteks pembentuknya. Ya. Kalau sistem analog itu ya berarti datanya analog, sinyalnya analog gitu ya. Nah, tinggal kita cari apa itu. Tadi sudah disinggung oleh Mas Ahadan, ya, bentuknya sinyal elektronik continuous gitu ya. Nah, nama lain atau
istilah lain untuk sistem analog itu adalah sistem continuous. Ya, artinya bahwa di situ ada beberapa ukuran ya, pembentuk sebuah sinyal analog. Ya. Kalau Anda mungkin pernah belajar di sekolah, di SMA atau SMK ya, bahwa pembentuk sinyal itu kan ada beberapa unsur atau komponen ya, antara lain amplitudo, kemudian apalagi frekuensi, gitu kan ya. Kemudian Gelombang. ya gelombang itu kan bentuknya ya, amplitudo, kemudian frekuensi, periode, gitu kan ya. Nah, di sistem analog itu bentuk sinyalnya cenderung continuous, artinya intensitas perubahannya relatif tidak sedrastis yang digital gitu ya. Ya. Kalau kita bandingkan bentuk sinyalnya, kalau analog itu kan gambarannya kan satu gunung satu lembah gitu-gitu ya, yang kayak kita belajar di SMA atau SMK itu ya. Tapi kalau yang digital itu sebutan lainnya adalah diskrit. Ya. Diskrit, jadi jelas sekali patahannya mana yang menunjukkan intensitas tinggi, mana yang menunjukkan intensitas rendah. Maka kalau sistem digital itu dasar bilangan yang digunakan adalah biner. Ya, biner itu dia hanya mengenal dua nilai, yaitu 1 dan 0. Kan, ya. Nah, maka disebut diskrit tadi, jelas perubahannya. Mana yang 1, mana yang 0. Ya. Nah, kalau contohnya tadi sudah disebutkan, saya kira sudah oke. Jadi sistem analog, contoh perangkatnya misalkan tadi bisa telepon, radio gitu ya. Televisi itu yang masih ada yang analog gitu ya, kan sekarang kan yang lagi santer dibahas kan konversi dari TV analog ke digital. Ya, silakan, siapa itu? Mas 030, ada yang mau disampaikan? Enggak, Pak. Oke. Kalau yang digital contohnya ya sekarang hampir semuanya berbasis digital, perangkat elektronik ya. TV, AC, terus apa lagi tadi? Speedometer juga sekarang ada digital gitu kan ya. HP, smartphone ya, banyak sekali. Itu pembedanya ya dari sisi sinyal pembawanya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai hal itu. Jawaban nomor 3 otomatis tadi sudah masuk ya. Apa? Mengapa disebut digital? Yang lain saya beri kesempatan dulu. Sebenarnya tadi sekilas sudah saya jelaskan. Mengapa disebut digital? Ya, videonya dinyalakan lagi, tolong. Ayo, yang lain. Mas Hakim. Apa Mas? Biar gak cuman bertiga dong. 24 orang masa yang ngomong 3 orang dong. Apa Mas Hakim? Yang pertanyaan nomor 3. Hakim apa Hikam, Pak? Oh, Hikam ya, salah ya saya.
Pantas gak jawab-jawab ya. Hikam, iya hikam. Nggak ada hakim ya, adanya hikam ya. Oke, Mas Hikam silakan. Mas Aris nih raise hand yang tadi ya Mas? Atau mau raise hand lagi? Yang tadi, Pak. Oh yang tadi. Yo Mas Hikam, tak tunggu. Oke, mungkin Mas Hikam silakan Mas Hikam. Tak kasih kesempatan yang lain dulu, Cis. Siapa yang mau? Malah baru bergabung lagi nih. Pak, sorry Ya. Pak, saya angel Pak, susah. Oh, sinyalnya angel. Ya, Iya, susah. ya gak apa-apa, susah gak apa-apa. susah, Pak. Ya. Iya. Yang penting balik lagi ya. Oke. Apa Mas? Mengapa disebut digital? Merupakan penggambaran Pak dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on gitu. Itu menurut ini Pak, Google Pak. Oke, jujur ini ya. Nanti kalau ujian ya gitu ya. Ini menurut Google Pak gitu ya. Ya gitu Pak. Yang lain? Yang cewek yang cewek mana nih? Yang cewek nih. Tidur aja nih Pak. Tidur. Iya. Nur Aisyah. Hadir, Pak. Ya, silakan hadir dijawab. Yang nomor 3, Pak. Ya, Ul, nomor 3. Thank you, Mas. Yuk, jawab yuk. Disebut digital adalah segala sesuatu baik grafis, teks, angka maupun objek lain yang dideskripsikan atau tersedia dalam bentuk numerik, yaitu bilangan biner 0 dan 1 yang ditampilkan maupun tidak dengan bantuan peranti tertentu. Oke. Ini ajib ini, ada suaranya, wajahnya nggak kelihatan. Ya, nah selesai ngomong baru muncul. Ya, ada lagi yang lain? Sultan Pak. Ya, Sultan, silahkan Mas Sultan. Bentar Pak. Mengapa disebut sinyal digital? Karena mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1. Jadi terpengaruh oleh ground. Informasinya pun lebih mudah, cepat dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Gitu Pak. Oke, tawa nemen ya Mas. Sebelah kipas maning jadi suarane ngomong Pak.
Iya, dengungung ya. Oke lah, ya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan jawaban. Ya, prinsipnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi tadi bahwa ukurannya atau kenapa disebut analog, kenapa disebut digital ya, itu tergantung kepada sinyal yang membawanya gitu kan ya. Ya, tadi sudah saya sebutkan kalau digital itu ya sinyalnya sinyal digital atau sinyal diskrit. Nah, dasarnya adalah bilangan biner yang Anda sebutkan tadi. Oke, dia hanya mengenal dalam proses transmisinya atau proses apapun itu yang terjadi pada sistem digital, dia menggunakan prinsip biner. Ya, biner itu hanya mengenal bilangan 0 dan 1. Ya, dalam analogi lain ada yang menyebut on off, ya, atau true false dan sebagainya. Ya, oke, jadi itu yang nanti kira-kira menjadi dasar pembahasan mata kuliah ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sedikit pemahaman dasar, konsep dasar mengenai atau sebagai awal dari perkuliahan kita, ya, bahwa dasar pertama adalah mengenai representasi numeris atau kuantitas. Ya. Dalam ilmu pengetahuan, teknologi atau apapun itu ya, kita selalu berhubungan dengan kuantitas. Ya. Ada cara dalam kita merepresentasikan kuantitas tadi, yaitu bisa secara analog maupun secara digital. Ya. Nah, representasi analog, kuantitas yang tadi dimaksud, kuantitas itu bisa atau dipandang sebagai data gitu ya. Itu diwakili oleh tegangan, arus atau gerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Ya. Sebagai contoh tadi, ini yang disebutkan Mas Ahadan tadi ya, ternyata dari materi ini bukan dari Google ya. Oke. Kalau digital ini tadi juga sudah dibacakan ya. Ya prinsipnya itu tadilah, continuous dan discrete sinyal pembawanya. Ya. Nah, kemudian ini tentang rangkaian elektronika. Ya, berarti fokusnya adalah pada ini ya, kesatuan dari komponen-komponen elektronika. Ya. Kalau dihubungkan dengan sinyal ya berarti membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal. Ya. Nah, ini rangkaian analog dan rangkaian digital. Rangkaian analog itu, nah ini ya tadi garis besarnya di sini. Sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Oke, nah ini yang kemudian menjadi definisi dari apa itu sistem analog dan apa itu sistem digital. Poinnya ada di sini. Pembawanya, gitu ya. Nah, oke. Ini yang akan menjadi pembahasan kita lebih jauh itu nanti di sini. Ya. Jadi bukan yang analog tetapi yang digital. Rangkaian digital atau disebut rangkaian di logika itu kesatuan komponen-komponen elektronika pasif maupun aktif yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Ya, sinyal digital berarti sinyal yang diskrit tadi. Ya. Nah, kemudian bentuknya adalah berupa bentuk elemen logika, yaitu berupa gerbang logika, logic gates. Gerbang logika sendiri definisinya adalah kesatuan dari komponen elektronik pasif dan aktif yang dapat melakukan operasi-operasi ini, operasi-operasi logik. Ya. Ada sebagai dasar itu adalah AND, OR, dan NOT. Tapi pengembangannya kan bisa
Ada not and, ada not or, ya, ada eksklusif or, dan seterusnya. Tapi dasarnya ada 3 ini. Apa itu? Ya, itu nanti akan kita bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi pada dasarnya saya yakin Anda sudah pernah paling tidak mengenal tentang itu ya. Gerbang logika. Sudah ya? Di semester 1 sudah pernah dibahas belum? Gerbang logika? Belum kayaknya, Pak. Belum. Oh, belum ya. Di pengantar teknologi informasi belum disampaikan. Ada ya PTI ya semester 1 ya? Ada, Pak. Ada. Belum dibahas tentang ini. Gerbang N itu yang seperti apa, gerbang OR seperti apa? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Ya. Nah, sistem digital yaitu sistem elektronik yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Nah, itu ya secara sederhana seperti itu. Ya. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronik gitu ya. Komponen elektronik yang di dalamnya sebenarnya menerapkan fungsi-fungsi logik tadi. Contoh paling nyata yang bisa kita pakai itu adalah komponen elektronikanya berupa IC misalkan ya. Integrated circuit. Integrated circuit itu kalau kita bongkar di dalamnya itu sebenarnya dia merupakan kumpulan dari atau menerapkan fungsi-fungsi logika tadi. Di dalamnya itu berupa rangkaian gerbang-gerbang logik tadi, gerbang-gerbang logik tadi, gerbang logika. Ya, ada and, ada or, ada not atau kombinasi. Ya. Nah, ini dan elemen gerbang logika untuk satu tujuan pengalihan tenaga atau energi. Ya. Oke. Nah, ini terminologi saja ya istilah. Ada rangkaian digital. Rangkaian digital itu berarti kumpulan dari beberapa komponen yang kemudian membentuk sebuah fungsi gitu ya untuk pemrosesan sinyal digital. Itu disebut rangkaian digital. Kalau sinyal digital itu ya fisik atau bentuk fisik dari komponen elektroniknya, ya misalkan IC tadi, itu dia menerapkan sistem digital. Ya. Oke, nah kemudian ini representasi untuk sebuah besaran atau sinyal digital, ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa digital itu ya prinsip dasar yang diterapkan adalah sistem bilangan biner. Nah, jadi dia hanya mengenal 2 jenis kondisi, yaitu logika 0 dan logika 1. Nah, ada beberapa referensi yang bisa kita gunakan ya, bahwa ada yang istilahnya apa ya, saya lupa. Intinya sinyal digital itu ada yang menerapkan fungsi positif, ada yang menerapkan fungsi negatif. Ya, artinya kalau fungsi positif itu yang seperti ini nih ya. Jadi ditunjukkan logika 1 itu voltasenya akan lebih tinggi daripada logika 0. Ya, ada yang logika 0 itu ditunjukkan dengan intensitas voltase negatif gitu ya. Kemudian logika 1-nya itu yang ke atas gitu ya, nilainya positif voltasenya. Ada yang seperti ini ya. 0 sampai 0,8 volt itu menunjukkan logika 0,
2-5 volt itu menunjukkan logika 1. Ya, itu yang menggunakan prinsip atau fungsi positif. Ada juga yang negatif, kebalikannya. Logika 1 itu justru yang di bawah, yang rendah. Kalau logika 0 itu yang tinggi malahan. Ya, tapi yang umum diterapkan adalah seperti ini. Logika 0 itu biasanya direpresentasikan dengan sinyal yang rendah. Ya, voltasenya rendah. Voltase itu apa, Mas? Mbak? Tahu ya? Tahu nggak voltase? Tahu. Apa? Sing bocah listrik tahu. Sing jurusannya elektronik. Voltase itu kan satuan untuk tegangan listrik gitu ya. Nah, mungkin belum kebayang, nanti di materi berikutnya kalau kita sudah lihat ilustrasinya gitu ya, sinyal digital seperti apa, ya kita bisa lihat nanti ya. Oke, kemudian ini ya, titik potensial referensi 0, kalau yang logika titik potensial jatuh daya ya. Jadi yang membangkitkan listrik itu yang logika 1 dan seterusnya ya. Ini biasanya kemudian di indikatornya itu bisa, kalau secara apa namanya, simulasi ya, itu bisa kita lihat dari bahwa logika 0 itu biasanya ditunjukkan atau menunjukkan kondisi padam, biasanya menggunakan LED ya. Kalau logika 1 itu menyala. Tadi disebut on off. Nah, ini seperti ini ya. Kalau off, kalau logika 0 itu saklar dalam keadaan terbuka gitu ya. Artinya tidak nyambung gitu ya. Jadi mati. Oke. Kalau 1 itu saklarnya dalam kondisi tertutup. Maka direpresentasikan sebagai kondisi yang menyala. Ya. Oke, ini representasi besaran digital yang menunjukkan perbedaan antara logika 0 dengan logika 1. Kelebihan sistem digital, ya, satu dari sisi ekonomisnya ya, biasanya lebih mudah dirancang ya, perangkatnya secara ekonomi lebih murah ya, dan juga secara kualitas ya, mungkin Anda bisa bandingkan lah ya antara perangkat digital dan perangkat yang analog. Yang paling kelihatan yang seperti tadi saya sampaikan lah, Anda bisa bandingkan antara apa, kualitas siaran yang analog dengan yang digital di televisi. Anda bisa lihat di situ. Ya. Nah, ini contoh tadi yang saya maksud ya. Oke. Jadi yang menunjukkan representasi digit atau volt logika 1 dengan 0 itu ditunjukkan dengan seperti ini, sinyal seperti ini. Ya. Jadi kalau 0 itu biasanya direpresentasikan dengan bentuk intensitas yang lebih rendah seperti ini. Ya, 1 itu tinggi. Ini kalau menerapkan fungsi positif seperti ini. Jadi 1 itu ditunjukkan dengan intensitas yang lebih tinggi daripada 0. Nah, disebut diskritnya itu seperti ini. Kenapa disebut diskrit ya? Nah, ini jelas patahannya gitu ya. Nah, antara 1 dengan 0 itu perubahan intensitasnya sangat jelas sekali. Berbeda dengan analog. Analog kan cenderung datar ya. Kalau ada perubahan tinggi, rendah gitu ya. Tapi tidak membentuk intensitas yang sedrastis digital seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini analog ya.
Ini kenapa disebut continue. Nah, ini kenapa disebut discrete. Oke. Komponennya ya sama. Dia punya tinggi gelombang, amplitudo ya. Dia punya frekuensi sama, ada fase seterusnya. Ya. Kalau mungkin kalau zaman dulu itu kan radio itu ya ada istilah FM, AM, itu kan analog gitu ya. Frekuensi modulation, terus amplitude modulation ya. Jadi dia berbasis analog. Ya. FM itu suaranya lebih jernih ya, lebih bagus. Mungkin sekarang Anda mungkin nggak pernah menikmati radio gitu ya. Kalau zaman saya dulu salah satu hiburan itu adalah radio. Ya. Kalau sekarang kan udah YouTube semua. Ya, dulu ada istilah AM, FM, SW ya. Nah, itu analog ya. Perbedaannya ya dari sisi perubahan atau modulasinya ya. Kalau yang FM itu dia berbasis frekuensi ya, frekuensinya yang dimodulasi. Nah, kalau AM itu amplitude modulation. Ya. Oke. Ini mengulangi tadi ya. Saya kira poinnya, ini sama persis yang tadi. Ya, dari kualitas ya kita bisa bandingkan. Ya. Oke. Selesai rupanya. Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sebelum kita tutup untuk pertemuan pertama ini, boleh tentang tadi kontrak kuliah atau tentang materi yang sudah saya sampaikan untuk pertemuan satu ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Oke. Pak. Oke, ini untuk pengantar ya, pertemuan pertama saya kira tentang konsep digital, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya yang diharapkan dari pertemuan satu ini Anda bisa membedakan ya, antara sistem analog dengan sistem digital. Kemudian Anda memahami prinsip dasar dari konsep sistem digital yang nantinya kemudian akan menjadi pembahasan-pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Saya harapkan untuk minggu-minggu berikutnya kita ingat lagi tadi apa yang saya sampaikan di awal ya, tentang aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh kampus. Nah, ini yang dari tadi konsisten, videonya nyala. Ya, saya lihat ada beberapa ya. Yang lain nongol hilang. Oke, itu mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah sikap, salah kata. Saya tutup untuk pertemuan satu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Makasih, terima kasih sama-sama. Ya tutup ya. Iya, Pak.